senangnya melihat beragam desain iklan produk yang nggak ada habisnya. Untuk itu, gue mau sharing mengenai macam-macam desain background mulai yang paling basic untuk produk atau kemasan yang akan diiklankan. Terutama buat para pemula lah ya. Langsung deh yuk. Tahap pertama, solid background. Ya, gue mulai dari solid background. Dengan bahan yang pertama ini adalah sepatu. Pertama-tama berapa sih ukuran dokumen yang oke buat dipublish? Tiap desainer mungkin memakai ukuran yang berbeda-beda. Kalau gue biasanya memakai rasio 1:1 atau kotak dengan dimensi 1080 x 1080 pixel. Lalu 4:5 dengan dimensi 1350 x 1080 pixel. Dan yang paling populer 16:9 dengan dimensi 1920 x 1080 pixel. Pada contoh produk yang pertama ini, file, new, gue memakai rasio 4:5 yang ukurannya adalah 1350 x 1080. Oke? Kemudian masukkan foto produknya dan sesuaikan. Gue buat grup dari produknya dengan Ctrl G. Beri nama produk. Lalu bikin grup lagi untuk background. Create a new group yang ikonnya folder di bawah ini. Lalu drag ke paling bawah dan ubah namanya ke background. Yang paling mudah dari solid background adalah lu hanya menambahkan satu layer warna sebagai latar belakang dari produk tersebut dengan klik adjustment solid color. Nah, apakah gua harus mengubah warnanya dari sini? Jawabannya tidak, karena ambillah palet warna dari produk tersebut, warna yang mendominasi yang paling utama. Selain itu bisa mengambil warna lainnya juga, tetapi harus yang di produk tersebut. Contoh, warna abu-abu pada tulisan ini. Next, memberi bayangan. Lihat arah bayangan asli dari foto ini. Nah, ini terlihat bayangannya ke bawah, yang artinya pusat cahayanya ada di atas sepatu ini. Duplikat layer sepatu dengan tahan Alt dan geser ke bawah layer color fill. Ganti namanya ke shadow. Ubah blending pada layer color fill menjadi linear burn. Kembali ke layer shadow. Lalu pindahkan sedikit ke bawah dan ubah skalanya dengan Ctrl T. Dan gue lengkungin sedikit dengan warp. Sekiranya segini cukup. Ubah warnanya ke hitam dengan hue saturation, Ctrl U. Lightness-nya ke hitam. Lalu beri filter Gaussian blur. Radius 4. Oke. Kemudian filter blur, motion blur. Angle-nya 0, artinya horizontal. Distance-nya sekitar 105 cukup. Kalau udah oke. Tambah lagi dengan filter blur, surface blur. Agar lebih menyebar permukaan blurnya, gue set radius ke 10 dan threshold 180. Sip, oke. Untuk mengubah warna backgroundnya, tinggal klik 2 kali thumbnail pada layer color fill ini ya dude. Sekarang gue coba pilih warna merah. Oke. Nah udah, tinggal kasih tambahan teks. Contoh di sini gue tulis just do it. Sip, produk dengan background solid color selesai. Tahap kedua, gradient background. Oke, gue udah siapkan bahannya kali ini kosmetik. Dengan rasio 4:5, portrait. Untuk layer-layernya masih sama dengan yang sebelumnya ya. Ini ada produknya dan ini ada shadownya. Oke, langkah kali ini adalah membuat background gradient atau gradasi. Caranya klik adjustment, gradient. Nah, klik bar yang ini untuk mengedit gradasinya. Akan muncul gradient editor. Gua mulai dengan preset black and white supaya lebih mudah mengaturnya. Nah, pada color stop warna hitam, ambil sampel warna yang dominan dari produknya. Gua ambil warna cream dari yang di bawah emas batangannya ini. Nah, selanjutnya pada color stop putih, ya gua ambil sampel dari warna putih yang di sini. Sip, kalau udah oke. Sekarang ubah dahulu scale-nya menjadi 1%.
Lalu gue pindahkan batas gradasinya mulai sekiranya dari sini. Nah, segini dah ya, sederajat nih. Sekarang ubah scale-nya ke 25%. Sip, oke. Loh, kok bayangannya hilang? Ubah blendingnya dong ke linear burn. Sip. Tahap kedua produk dengan gradient background selesai. Tahap ketiga, reflection technique. Teknik refleksi atau pantulan. Bahan ketiga yang gue udah persiapkan adalah botol. Masih dengan layer-layer yang sama. Pertama gue akan masukkan dahulu mejanya. Gue pilih yang hitam. Langsung aja gue drag ke Photoshopnya. Dan gue pindahkan ke bawah sini. Yang udah gue beri pembatas. Hilangkan pembatasnya, Ctrl titik koma. Gue bikin background sementaranya dengan solid color berwarna hitam. Adjustment, solid color, hitam. Dan oke. Gue pindahkan di bawah layer si meja. Nah, untuk membuat teknik refleksi, hanya perlu menduplikat layer produknya. Dengan cara tahan Alt dan drag ke dalam layer background. Gue beri nama Reflection. Berikutnya transform. Ctrl T. Dan klik kanan, flip vertikal. Lalu geser ke bawah. Ya, segini. Dah, nyungsep dah nih botol. Oke, sekarang klik add layer mask. Lalu gunakan gradient tool. Lalu pilih preset neutral density. Stylenya linear gradient di mode normal dengan opacity 100. Lalu checklist reverse. Oke, sekarang menuju ke bagian bawah sini. Tekan shift, klik kiri, dan drag ke bawah. Sip. Dengan begini botolnya sudah memiliki efek pantulan. Tahap keempat, blur and bokeh background. Masih dengan dokumen yang sama. Tahap keempat ini gue mulai dengan memberinya blur background. Bukan blur yang ini. Langsung aja gue drag background ini ke dokumen. Enter. Pindahkan di bawah layer meja. Ctrl T. Gue besarkan skalanya ya. Sekiranya segini. Sekarang tinggal menuju filter. Blur. Gaussian blur. Value-nya gue kasih 35 pixel. Dan oke. Ya, dengan begini teknik refleksi pada produk dengan background blur sudah berhasil diterapkan. Selanjutnya adalah bokeh background. Gue matikan layer background yang blur. Dan gue masukin extreme bokeh yang gue udah persiapkan juga. Ya, gue pilih yang ini. Tinggal drag aja ke dokumen. Sip. Mungkin angle-nya gue rotasi ke 180 dan perbesar. Nah, pas. Karena di bagian pojok atas kiri ini gue bakal tambahkan teks. Tekan T. Champions. Nah, buat yang mau skema warna bokehnya satu tema dengan botolnya, tinggal beri hue saturation aja di layer bokehnya. Tekan Ctrl U. Checklist colorize-nya hue 35, saturation 30. Sip, oke, selesai. Tahap kelima, vignette effect. Nah, vignette effect, vignette, nyet, itu monyet. Vignette, ya emang begitulah dibacanya, bukan vignette. Aduh, nggak enak juga kan. Buat yang belum tahu apa itu vignette effect, ini adalah proses penggelapan foto pada sudut area. Seperti ini, berfungsi agar fotonya terkesan dramatis. Seperti scene yang ini nih. Tuh, ada vignette efeknya, jadi lebih dramatis kan? Oke, cara buatnya, gue udah persiapkan filenya dengan layer-layer yang sama seperti sebelumnya. Di sini ada produknya,
di sini ada backgroundnya, di sini ada bayangannya. Nah, vignette effect itu adanya di layer yang paling atas, bukan di dalam background. Berarti di atas layer produk ini ya. Oke, langsung aja klik adjustment, solid color, berwarna hitam. Oke, gue beri nama vignette. Sekarang tarik garis ke tengah-tengah. Buat yang nggak muncul penggarisnya, klik view, rulers, atau tekan Ctrl R di keyboard. Sekarang klik layer thumbnail layer vignette dan aktif pada elliptical mark with tools. Arahkan ke tengah. Lalu klik and drag sambil menahan berak. Maksudnya menahan Shift Alt pada keyboard agar lingkarannya sempurna. Pastikan foreground berwarna hitam untuk menghilangkan daerah yang terseleksi. Tekan Alt Delete dan Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Tekan Ctrl titik koma untuk menghilangkan garis bantuannya. Nah, masih aktif pada thumbnail masking layer vignette. Tekan Ctrl T, lalu tahan Alt dan Shift supaya lingkarannya nggak gepeng, dan perbesar seperti ini. Pastikan hitamnya hanya ada pada sudut-sudutnya. Sekarang klik Window, Properties. Nah, pada feeder, perbesar value-nya. Gue ubah ke 300, Enter. Sip, tutup panelnya. Before, After. Before, After. Buat yang pengen ubah warna vignette-nya dengan warna yang sama dengan background-nya, warna yang seirama maksudnya, itu juga boleh. Tinggal klik 2 kali icon solid color-nya dan ambil sampelnya. Naikkan shadow dan turunkan brightness-nya. Ya, sekiranya gue coba ubah ke 50 dan 70. Sip. This is the before, this is the after. Tahap ke-6, with ornament. Nah, ornamen yang artinya hiasan atau menghiasi. Ya, gue udah punya sebuah kemasan ciki di sini. Layarnya juga masih sama, ada produknya, ada backgroundnya, dan juga shadow. Langsung aja, aktif di layer produk, dan gue masukin ornamen yang gue udah persiapkan. Sebut aja ciki-cikinya. Oke, terus diapain kalau udah begini? Cukup simple. Gue menerapkan efek fotografi yang dikenal dengan depth of field, atau jarak antara objek terdekat dan terjauh dalam sebuah adegan yang mempengaruhi ketajaman dalam gambar. Oke, titik fokus atau ketajamannya tentu saja pada kemasan dan ciki yang ada di sekitar kemasan ini, atau layer snake balls A. Kedua, blurnya adalah ciki-ciki yang jaraknya paling dekat dengan kamera, atau ciki yang paling besar-besar ini nih, yang ada di layer snake balls B. Karena titik fokusnya sudah ditentukan, berarti tinggal mengeblurkan objek yang di luar titik fokus tersebut. Ya, gue akan kasih efek blur pada layer snake balls B karena berada di luar titik fokus. Aktif pada layer snake balls B dan menuju filter, blur, Gaussian blur. Gue atur radiusnya sekitar 6 pixel cukup. Lalu oke. Sip, udah. Paling simpel kan? Gue grup layernya dengan nama ornament. Terakhir gue aktifkan layer vignette dan logo untuk finishingnya. Sip, begitulah step by step pembuatan background untuk produk atau kemasan yang paling basic. Jadi pilih yang mana background yang paling cocok diterapkan untuk produk atau kemasan lu lupa deh nih dude. Sekian monitor ke-26 ini tentang cara membuat desain background untuk iklan produk di Photoshop. Semoga bermanfaat. Like, share, comment, and subscribe jika lu suka video ini. Dan lu bisa negur gue juga di Instagram, follow aja @nihilproject, oke? Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayo.